大家好，欢迎大家来参加学习中文。我们在前面，我是谢无芳老师。今天呢，我们要学习改变的声调。好，oke, semuanya apa kabar? Hari ini kita berjumpa lagi ya di pembelajaran bahasa Mandarin, yaitu ada perubahan nada. Ya, 声调能改变吗？ Apakah nada bisa berubah, nada dalam bahasa Mandarin bisa berubah. Oke, kita lihat ya. Perubahan nada 3 yang pertama adalah nada 3 bertemu dengan nada 1, 2, 4, maka nada 3 akan dibaca menjadi nada 3,5. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya hao chi, ya, hao. Ya, jadi hao-nya menjadi nada 3,5. Jadi bacanya hao, 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 yang artinya adalah enak. Perubahan nada 3 selanjutnya adalah suku kata nada 3 bertemu dengan nada ketiga, maka suku nada ketiga yang pertama akan berubah menjadi nada kedua. Tetapi walaupun cara bacanya berubah menjadi nada kedua, tanda atau simbol nadanya tetap nada ketiga ditulisnya. Contohnya apa? Seperti apa? Contohnya ni hao. Ya, harusnya bacanya ni hao, tapi hao-nya karena nada ketiga, jadi ni-nya berubah menjadi nada kedua. Ya. Oke, bacanya ni hao. Ni hao, ni hao. Kita lihat di sini adalah perubahan nada kata pu. Pu sendiri artinya adalah tidak, ya. Nah, pu ini adalah nada keempat. Jadi kalau belakang pu juga nada keempat, maka dia akan berubah menjadi nada kedua, ya. Jadi kata pu ini kalau ketemu dengan nada keempat, maka pu-nya berubah menjadi nada kedua. Kita lihat contoh di bawah ini ya. Nah, seperti kata putui, ya. Putui, ya harusnya nada 4-4. Putui. Tapi pu di sini berubah menjadi nada kedua. Bacanya jadi putui. 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 Yang artinya tidak benar, ya. Oke. Contoh yang selanjutnya. Ya, contoh selanjutnya itu adalah ambil dari kata pupi, ya. Pupi, harusnya kan nada 4 pu-nya, tapi dia tetap akan berubah menjadi nada kedua. Jadi bacanya pupi. Pupi. Pupi, yang artinya tidak perlu, ya. Oke, contoh yang ketiga. Pupian, ya. Pupian, harusnya bacanya pupian, tapi karena belakangnya ada pian nada 4, maka pu-nya berubah menjadi nada kedua. Jadi bacanya pupian. Pupian. Pupian, yang artinya tidak berubah, ya. Oke. Contoh yang keempat, kok sama Lause dengan contoh yang ketiga? Ya, sama, tapi penulisannya berbeda, ya, tapi cara bacanya sama, ya. Jadi kalau mau buat kalimat nanti tergantung kalimatnya. Kamu mau pakai kalimat yang kata artinya tidak berubah atau yang kata artinya tidak cocok. Ya, jadi dilihat dari kalimat sama kosakata artinya ya. Oke, nah di sini bacanya sama ya, pupien. Dia akan berubah pu-nya menjadi nada kedua ya, bacanya pupien. Pupien. Pupien yang artinya tidak cocok. Ya. Oke. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima itu adalah pucuo. Ya, pu-nya di sini berubah menjadi nada kedua. Jadi bacanya pucuo. Pucuo. Pucuo yang artinya tidak salah. Ya. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan nada terjadi pada kata i yang artinya 1, ci yang artinya 7, pa yang artinya 8 ya. Jadi kata i, ci, pa kalau ketemu dengan nada keempat, maka i, ci, pa-nya akan berubah menjadi nada kedua.
Ya, contohnya kita ambil yang pertama adalah kata i. Ya, jadi i di sini contoh yang pertama adalah harusnya bacanya i kong ya. Tapi karena kongnya adalah nada keempat, maka i-nya berubah menjadi nada kedua. Bacanya menjadi i kong. I kong yang artinya adalah total jumlah. Ya, jadi kalau kita mau beli barang, sudah ditotalin jumlahnya berapa, itu namanya i kong. Ya. Oke, contoh yang kedua ya, yang kedua adalah harusnya bacanya i ting ya. Tapi tingnya sendiri adalah nada keempat, maka i-nya berubah menjadi nada kedua. Jadi bacanya i ting, i ting, i ting yang artinya adalah pasti. Oke, kita ambil contoh lagi yang huruf angka chi ya. Nah, jadi chi di sini harusnya nada pertama ya. Harusnya bacanya chi kuai qian ya, tapi karena ci ketemu dengan kuai nada 4, maka ci-nya berubah menjadi nada kedua. Ya, jadi dibaca qi kuai qian, qi kuai qian, qi kuai qian, yang artinya adalah 7 yuan uang. Oke, contoh ci yang kedua adalah harusnya bacanya qi wan, qi wan, tapi karena wan-nya adalah nada keempat, maka ci-nya berubah menjadi nada kedua. Jadi bacanya qi wan, qi wan. Ciwan yang artinya adalah 70.000. Oke, sekarang kita lihat ya yang contoh pa ya. Pa sendiri ada contoh pertama adalah pa pei ya, harusnya bacanya pa pei. Pa pei, tapi karena p-nya adalah nada keempat, maka pa-nya berubah menjadi nada kedua. Pa pei. Pa pei ya, yang artinya adalah 8 kali. Ya, oke. Contoh pa yang kedua. Pa yang kedua adalah harusnya bacanya pa pei zi ya, tapi p-nya karena adalah nada keempat, maka pa-nya berubah menjadi nada kedua. Jadi bacanya pa pei zi, pa pei zi, pa pei zi yang artinya banyak generasi. Oke, kita lihat di sini ada perubahan nada terjadi pada kata i adalah yang artinya satu. Nah, tadi Lauses kan sudah belajar perubahan nada kata i. Iya, itu tadi kalau kata i bertemu dengan nada 4, maka dia berubah menjadi nada kedua. Sekarang i-nya bertemu dengan nada 1, nada 2, nada 3, maka i-nya berubah menjadi nada keempat. Contoh kita lihat di bawah ini, ya. Harusnya contoh yang pertama itu bacanya i chang, i chang ya, tapi karena changnya nada kedua, maka dibaca i chang, i chang ya, yang artinya adalah satu lembar. Oke, contoh yang kedua ya. Contoh kedua itu adalah harusnya bacanya i tiao, tapi karena tiao-nya nada kedua, maka i-nya berubah menjadi nada keempat ya. Jadi dibaca i tiao, i tiao, i tiao. Lalu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah harusnya bacanya i wan ya. Maka kenapa bisa berubah? Karena wan itu nada ketiga, maka i-nya berubah menjadi nada 4 ya. Oke, bacanya seperti apa? I wan, i wan, i wan yang artinya adalah satu mangkuk. Berikut ini adalah perubahan nada menjadi nada netral. Ya, jadi perubahan yang menjadi nada netral ini ada beberapa bagian ya. Nah, yang pertama itu adalah nada netral yang suku katanya yang pertama sama yang kedua itu sama ya, diulang-ulang terus ya. Kata-katanya diulang. Nah, jadi suku kata yang keduanya berubah menjadi nada netral ya. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kata ti ya. Ti, harusnya bacanya ti ya, karena nada 4 sama nada 4. Tapi ti yang di nomor 2 ya, ti yang di kata nomor 2 itu berubah menjadi nada netral ya. Jadi bacanya ti yang artinya adalah adik laki-laki. Lalu contoh yang kedua juga sama ya. Bacanya adalah cie harusnya dia bacanya adalah cie karena ketiga ketemu dengan 3. Tapi karena pengulangan kata nomor 2-nya ya, kata nomor 2-nya maka berubah menjadi nada netral ya, cie-nya. Oke, bacanya cie yang artinya adalah kakak perempuan.
Selanjutnya adalah perubahan nada netral yang kedua. Ya, kita lihat di sini, suku kata kedua merupakan akhiran kata yang tidak memberikan arti. Contohnya adalah seperti zhi tou, ya, tou, mian bian. Jadi zhi tou mian bian ya. Kalau dia di belakang kata atau dia menjadi kata yang kedua, maka dia akan berubah menjadi nada netral dan dia tidak memiliki arti. Ya, contohnya yang pertama adalah haizi. Haizi yang artinya adalah anak-anak, ya. Oke, yang kedua adalah zuozi. Zuozi yang artinya adalah meja. Lalu yang ketiga adalah limian. Limian yang artinya adalah di dalam. Yang keempat, contoh keempat adalah santou. Santou yang artinya adalah di atas, ya. Jadi semua kata yang di belakang itu berubah menjadi nada netral dan tidak memiliki arti. Selanjutnya adalah perubahan nada netral yang ketiga. Ya, kita lihat di sini pada suku kata kedua yang memiliki arti yang sama seperti suku kata pertama atau bisa dibilang suku kata yang artinya tumpang tindih, maka nadanya akan berubah menjadi nada netral yang kedua. Ya, contohnya seperti apa? Xue, xue xiao. Xue xiao yang sama artinya adalah sekolah, ya. Oke, maka xiao-nya di sini berubah menjadi nada netral, ya. Oke, bacanya seperti apa? Xue xiao, xue xiao, xue xiao, ya. Oke, lalu contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah seqing, seqing yang artinya adalah masalah. Juga qing-nya berubah menjadi nada netral, ya. Lalu contoh yang ketiga, yifu. Yifu yang artinya adalah pakaian, ya. Yifu, fu-nya sendiri berubah menjadi nada netral, ya. Lalu mingpai, mingpai yang artinya adalah jelas, ya. Pai-nya berubah menjadi nada netral, ya, karena sama-sama memiliki arti yang sama. 好的，我们学习到这边。刚才呢，我们学习了改编的声调. Oke, kita belajar sampai di sini. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan-perubahan nada dalam bahasa Mandarin, ya. Oke, pembelajaran hari ini kalau masih membingungkan, boleh komen di bawah, ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, ya. Oke, nah semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kalau ingin mengulangi lagi pembelajarannya, silakan nonton YouTube dan channel ini, ya. Oke, 谢谢大家，大家再见。